Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, dalam masa Paskah yang keempat. Hari ini gereja semesta merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menggembirakan kami dengan merayakan pesta Rasul-Mu, Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kami Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam karya pewartaan Injil Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada Aku bahwa Aku dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam nama Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Filipus berasal dari Betsaida,
di Galilea adalah murid Yohanes Pembaptis. Rasul Filipus adalah salah satu murid pertama yang dipanggil segera setelah pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Setelah kenaikan Yesus, diketahui bahwa Filipus mewartakan Injil di Friga, sebuah kota tua di Asia Kecil. Berdasarkan kesaksian Clemens dari Alexandria, Filipus mengalami penderitaan, penganiayaan, dan disalibkan dengan kepala ke bawah pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Wataknya yang spontan dan tanpa ragu-ragu terlihat jelas dalam bacaan Injil Yohanes. Filipus tanpa ragu-ragu mengikuti Yesus saat Yesus memanggilnya. Hal yang menarik mengenai Filipus adalah bahwa Filipus langsung memperkenalkan Yesus kepada Nathanael dan mengajak Nathanael untuk bertemu dengan Yesus. Berdasarkan cerita Eusebius dan penulis Kristen purba lainnya, Filipus meninggal di Hierapolis. Filipus dimakamkan di Hierapolis. Selanjutnya, religi dikirim ke Roma dan sejak tahun 561 disemayamkan di Basilika Rasul-Rasul. Menurut kesaksian Papias, Uskup Hierapolis, Filipus pernah menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selanjutnya mengenai Rasul Yakobus, dikatakan bahwa ia termasuk salah seorang Rasul Yesus. Ia disebut Yakobus muda untuk membedakan dia dari Yakobus yang sudah lebih dahulu menjadi rasul. Yakobus muda dikenal sebagai anak Alfeus. Yakobus muda berasal dari Kana di Galilea. Yakobus adalah salah satu penulis surat Katolik dalam Perjanjian Baru, yakni surat Yakobus. Ketika para rasul terpencar, ada yang pergi ke Yerusalem untuk mewartakan kebangkitan Kristus. Yakobus tetap tinggal di Yerusalem. Ia kemudian menjadi uskup Yerusalem yang pertama. Orang-orang Yahudi menggelar Yakobus sebagai yang adil karena faham segala hukum Yahudi dan patuh terhadap hukum Taurat. Sekalipun Yakobus orang Yahudi, ia tidak memaksa orang Kristen bukan keturunan Yahudi untuk melakukan hukum Taurat, secara khusus mengenai sunat. Pada tahun 62, Yakobus ditangkap, kemudian dilemparkan dari menara Bait Allah, lalu dirajam sampai mati. Hegesippus berkata bahwa cara hidup Rasul Yakobus amat keras, yakni tidak makan daging dan minum anggur. Selama hidup, Yakobus mengisi hari-harinya dengan berdoa sambil berlutut, sehingga lututnya menjadi sangat tebal dan keras. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, itulah kisah sedikit dari kedua rasul yang hari ini kita rayakan pestanya, yaitu Filipus dan Yakobus. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, kalau kita merayakan pesta Rasul Filipus dan Yakobus, apa maknanya bagi kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang? Sebagai murid Yesus, Filipus dan Yakobus telah memberikan contoh teladan bagaimana mereka setia sampai akhir. Rasul Filipus dan Yakobus rela mati
demi iman kepada Kristus. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita pun harus setia dalam iman kita kepada Kristus sebagaimana telah diajarkan oleh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik kepada kita. Gereja yang satu-satunya didirikan oleh Kristus. Nah, karena itu, sebagai orang-orang Katolik yang hidup bersama sekarang, kita diajak untuk sungguh menghidupi dan mempraktekkan iman kita dalam kehidupan yang konkret. Maka mari kita berlangkah bersama, bergandengan tangan, menjadi murid-murid Yesus, menjadi saksi-saksinya yang sejati lewat tugas dan panggilan kita masing-masing, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Rasul Filipus dan Yakobus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.